Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, di dalam misa pribadi saya ingin menyampaikan beberapa wujud-wujud doa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Ibu Maria Purjani Petrus Kadiman di Pontianak, Bapak Rawi Sonarli, Ibu Sumarni Rawi Stefani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent, dan Malvin, Bapak Agus Effendi, Marina, Elvaros, Jerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusiatani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yani dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorotia dan keluarga di Jakarta, Ibu Teresia dan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cia Meli, Bapak Setia Pranagunadi, tetap diberikan kesehatan dan keluarga di Makassar, Ibu Cia Mepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Anamuras Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin dan Putri, Maria Kurniawati, Yosep Apai, Anggun, Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Puan Madeline, Wong Cing Cing dan keluarga di Kucing, Dio Gabriel Cahyadi, Septiani Hera, Jaiden Benedict dan keluarga, Ibu Lihwang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Adelani yang akan menjalani terapi yang kedua di Jakarta, kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Ime Majar dan keluarga di Jakarta, Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Bapak Alexander Stanto dan keluarga di Surabaya, Christine dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Syukur dan mohon perlindungan untuk Bapak Laijin yang berumur 91 tahun, Mama Ana Chai Chiu yang berumur 90 tahun. Untuk ketenangan arwah Mama Anali, Damialo, Edi Sartono, Angelalo, Liu Lifeng, Witan Wijaya, John Kion Kiong. Untuk keselamatan, kedamaian, dan ketenangan arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungur dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chong Che Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosep Cahyadi, Ibu Tresnatan dimakamkan di Stikantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam So Tien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Air Upas. Dan juga untuk keselamatan jiwa dan istirahat kekal Julia Christine Julianti, Liang Mei Teng di Pontianak, Benedictus Bruntak Sudibyo meninggal 6 tahun setengah yang lalu. Untuk keselamatan jiwa dan istirahat kekal Leo Majar Liu Namsen, Anah Majar Chong Jun Chiu,
Cecilia Vijanti Majar Yu Siupui, Loren Hamlin, dan untuk keluarga besar Majar. Dan mohon untuk Kathleen Renata Brown supaya tetap sehat dan dilancarkan dalam studinya. Mene masa pemerintahan Tuhan dihitung Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Kristus menyerahkan karyanya kepada manusia saat damai maupun saat penganiayaan. Kita diharapkan memberi kesaksian tentang namanya. Ini dapat kita lakukan bila kita percaya bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan. Raja Parsi menangani sendiri dan menyalahgunakan anugerah untuk kepentingan sendiri, maka dinilai terlalu ringan. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, berkenanlah menjelaskan isi kitab suci, dan perkenankanlah kami menyaksikan bahwa Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dan menantang di tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa Raja Belsiasar mengadakan perjamuan besar di hadapan 1.000 orang. Itu raja minum-minum anggur dan dalam kemabukan anggur Belsiasar memerintahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, sebab Belsiasar dan para pembesar dan para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci Yerusalem. Lalu raja dan para pembesar, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Saat itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur. Dinding istana raja, di depan kaki Dian, raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya gelisah. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel,
Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menganugerahkan kekuatan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahu maknanya kepadaku, maka padamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahu maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga, berkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah dan menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Beginilah tulisan itu: Mene Mene Tekel Ulpasin. Adapun maknanya, Mene artinya masa pemerintahan tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urfain, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala angin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai hawa yang dingin dan kebekuan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Baik pengantar Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah Engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para murid, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hati. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi
kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang ataupun dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, dan sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak selai pun rambut di kepalamu akan hilang. Kalaupun kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, pada saat ini saya persembahkan seluruh orang-orang yang saya doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, dan juga bagi arwah-arwah orang yang telah meninggal, supaya Engkau berikan ketenangan, kedamaian kepada mereka, dan juga berdoa bagi orang yang pada saat ini sedang menghadapi sakaratul maut. Semoga Tuhan meringankan bebannya dan memberikan keikhlasan kepadanya, dan memberikan berkat bagi keluarganya, sehingga iman dia diteguhkan. Kita persembahkan seluruhnya kepada kurban Kristus. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Setia, berkatilah kiranya roti anggur ini menjadi tanda hidup mengenai perjanjian-Mu dengan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas bahwa kami senantiasa selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui sabdanya, Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus.
yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan di kayu salib, seketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan sehingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, dan agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Riono Prabdi, serta seluruh imam dan para rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Saudara kami telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah Kau kuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dari situlah kami sudah bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau pisahkan daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Ya Bapak, pada kesempatan ini saya juga berdoa untuk Ibu Marni yang sekarang ini terbaring di rumah sakit. Semoga Engkau menjamah dia dan menyembuhkannya. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Aku sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat kepadamu sehingga tak dapat ditentang ataupun dibantah lawanmu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menghendaki jangan sampai seorang pun hilang, sebab kami sehari termasuk bilangan dari sahabat-Mu. Perkenan kami selalu merasa bahagia karena yakin
bahwa tiada satupun yang dapat memisahkan kami daripadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan di dalam perayaan Ekaristi ini, keluarga-keluarga dan juga arwah-arwah dan semua orang sakit, selalu dilimpahi berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.